Pemirsa, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar terus berupaya untuk mengajak petani milenial dalam berinovasi, khususnya petani kopi di wilayah Kecamatan Selorejo, seperti dengan melakukan bimbingan teknis dan menyerahkan bantuan bibit kopi serta alsintan kepada kelompok tani. Bertempat di kantor Kepala Desa Ampel Gading, Kecamatan Selorejo inilah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar menggelar bimbingan teknis terkait pengembangan benih, bibit unggul, dan teknologi bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbangtan. Kegiatan ini pun dihadiri oleh kelompok tani Ngudi Makmur, Desa Ampel Gading, Kecamatan Selorejo, dan kelompok tani Arabica Lestari, Desa Resap Ombo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, dengan menerapkan protokol kesehatan. Nampak antusias para tamu undangan menyimak pemaparan materi pertama yang disampaikan oleh narasumber dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia atau Puslitkoka yang menyampaikan materi tentang teknologi perbenihan kopi Arabica dan Robusta. Kalau untuk penyemai itu sebaiknya hanya menggunakan tanah dan pasir saja, karena pupuk kandang cenderung dia bisa menularkan penyakit. Nah, ini yang dibutuhkan berapa? Bapak boleh menggunakan 2:1, maksudnya 2:1. Kalau bapak kalau bapak pakai ember atau pakai timba, 2 timba dicampur dengan 1 timba pasir. 2 timba dicampur dengan 1 timba pasir. Ya, pastikan Pak, tanah yang digunakan maupun pasir digunakan yaitu halus, artinya harus diayak terlebih dahulu sebaiknya. Bagaimana cara persemaian? Saya ulang. 1. Benih harus dikupas terlebih dahulu. Kemudian lakukan perendaman Robusta 5 malam, Arabica 3 malam, dan setiap harinya dilakukan gantian air. Kemudian sebelum tanam ini boleh direndam dengan bahan pestisida berupa maaf nyebut merek seperti Diten salah satunya. Tidak perlu lama, cukup dengan 10-15 menit sebelum tanam. Kemudian cara tanamnya tengkurap. Kata orang Jawa menyebutkan tengkurap. Maaf, ini tidak begini ya, tengkurap. Pada kesempatan ini, narasumber juga memberikan contoh praktek pengembangbiakan tanaman kopi melalui stek batang. Nantinya melalui stek batang akan menghasilkan tanaman kopi yang lebih sempurna. Selain itu juga lebih cepat berbuah dan hasilnya akan lebih seragam. Pengembangan tanaman kopi dengan cara seperti ini lebih menguntungkan secara ekonomis karena tidak harus menunggu lebih lama pada usia tanaman kopi yang seharusnya. Bahwa kita itu sebelumnya memang perkopian yang ada di Kabupaten Blitar ini kan luar biasa. Banyak ditangani oleh perkebunan besar, masyarakat. Ya dulu memang nenek kita, kakek kita itu memang ya sudah berpengalaman di dalam penanganan budidaya kopi ini. Namun demikian kita setelah melihat potensi yang ada di sini, potensi masalah alam, SDM, dan juga untuk potensi-potensi lain pendukung untuk pengembangan kopi. Ini saya sangat optimis ya di sini untuk dikembangkan untuk perkopian ini. Nah, dari pengembangannya itu betul yang dikatakan Pak Indro, kita itu sering kecelek Pak ya. Kita mempunyai suatu produk yang kualitasnya itu bagus, tapi setelah kita branding, setelah kita pamerkan atau kita tawarkan kepada pasar, kita itu diminta dengan kuantitas tertentu dan rutinitas. Itu kita itu sudah tidak bisa. Nah, itulah yang memang kita akan bangun Pak. Akan kita bangun dengan potensi yang ada ini. Ayo kita bangun. Jadi
petani-petani kita gerakkan untuk memanfaatkan potensi yang ada sehingga betul-betul di sini perkembangan kopi itu bisa menjadi besar. Nah, dengan besarnya potensi ini terbangun dengan baik, akhirnya kualitas juga akan kita jaga karena teknologi budidayanya kita masukkan juga. Akhirnya kualitas ada, kuantitas ada, dan pasar nanti akan terjamin terkait dengan kontinuitasnya ya supply gitu. Materi kedua disampaikan oleh praktisi pemasaran tentang pemasaran produk kopi Arabica dan Robusta. Sehingga selain petani kopi bisa melakukan penanaman dan mengolah hasil panen yang baik, juga siap untuk dipasarkan ke berbagai daerah hingga diekspor. Nah, ini kelebihan kopi di Indonesia. Alhamdulillah kita dikaruniai Tuhan karena Gusti Allah kita berada di Cafe Bell. Cafe Bell itu berarti negara sing gak diliwati iki beli sabun lho Pak. Lek gak sing diliwati niki dukure ngene ditanami kopi mboten saged sae. Jadi alhamdulillah kayak niki kan kayak Brazil, terus Chili, nah niki kayak Panama, dari di Amerika, terus kayak India pun nggih sebagian, terus Afrika niku, terus Indonesia, Thailand niki. Nggih, lek sing ten dukur-dukur ngeten kayak Cina, negara sugih-sugih Eropa niku mboten saged ditanami kopi. Nggih mboten uwah ngoten lho. Lah, harusnya kita bangga, kita bisa memaksimalkan minimal nyentuh Vietnam titik lah gitu loh. Nggak usah muluk-muluk 3,5 ton. Kegiatan ini pun dihadiri langsung oleh anggota DPR RI Endro Hermono, didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar dan Kepala Bidang Perkebunan untuk mengunjungi rumah bibit kopi di Desa Ampel Gading, Kecamatan Selorjo, Blitar ini. Di sini, tamu undangan juga turut mempraktekkan langsung proses penanaman bibit kopi yang menjadi potensi pertanian unggulan di Desa Ampel Gading. Dan seperti inilah proses penanaman bibit kopi yang ditanam melalui polybag. Penanaman jenis ini sangat dimanfaatkan oleh para petani milenial karena bisa memanfaatkan lahan kosong di sekitar pekarangan rumah. Kami banyak mengucapkan terima kasih terutama kepada Pak Indro dan Dinas Pertanian yang selama ini telah membimbing kami dan telah memberikan bibit kopi Arabica yang nantinya bisa menjadi tambahan untuk penghasilan bagi anggota kelompok tani kami, yaitu kelompok tani Ngudi Makmur. Yang selama ini kami diberi bibit benih dan ilmu mulai tanam, Pak, dan mulai tanam dan menjadi cara merawat bibit, cara membuat bibit, dan nantinya bibit kami akan disertifikasi. Terdapat 2 kelompok tani yang ikut dalam bimbingan teknis tentang pengembangan benih, bibit unggul, dan teknologi yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar ini. Sehingga melalui bimbingan teknis ini, diharapkan para petani kopi di Kabupaten Blitar bisa memperoleh skill dan keterampilan yang lebih, sehingga bisa untuk berinovasi dalam mengembangkan dan menciptakan tanaman kopi yang berkualitas. Jadi yang kita lakukan adalah Bapak, karena memang judulnya adalah pengembangan benih
dan Teknologi Badan Litbang Pertanian. Jadi judul kegiatan itu, maka dalam konteks ini sesuai dengan pesanan Bapak, kita membina 2 kelompok tani, dua-duanya yang bekerja pada komoditas kopi. Kita mulai dari perbenihannya, bagaimana kita membangun teknologi produksi benihnya itu sendiri. Itu satu, sehingga di sana ada perubahan pengetahuan dan skill. Jadi ada pengetahuan yang berubah dan ada skill, ada keterampilan yang berubah menjadi lebih baik. Salah satu pendekatannya hari ini melalui BIMTEK. Ya. Yang kedua, target outputnya adalah secara fisik kita ingin mendapatkan benihnya. Jadi secara fisik kita nanti dari kegiatan ini akan dapat benih. Ditargetkan Bapak di masing-masing kelompok akan dihasilkan 60.000 batang benih kopi yang siap tanam. 60.000 itu bisa kira-kira untuk 30 hektar. 30 hektar, berarti di sini 30 hektar, di Indoko 30 hektar. Kemudian output yang ketiga, kami harapkan ini Pak Kadis sekaligus lapor Pak Kadis. Kami berharap dari sini kelembagaannya berubah menjadi lebih baik, utamanya kelembagaan perbenihan Pak Kadis. Jadi kami mengharapkan apakah kelompok taninya atau individu dari mereka, kalau tidak semuanya berminat, untuk menjadi penangkar Pak. Jadi terdaftar sebagai penangkar.